Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Agus Salim. Wah, teman-teman, sahabat-sahabat, hari ini kita akan masuk ke berita. Walaupun saat rekaman ini ada petir, ada guntur ya, tapi tidak mengurangi semangat berikan informasi terupdate. Ada berita terbaru ya dari CNN Indonesia. Seperti biasa di season kita kali ini di pembacaan berita ya. Menariknya kemarin baru saja kita melaporkan dan memberitakan kepada sama sahabat subscriber ya tentang digadang-gadangnya Muhammad Sohibul Iman untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Namun kali ini kita ada berita terbaru ya, beritanya ya seputar kader dari PKS ya, atau partai PKS yang tiba-tiba memutuskan untuk mengusung Anies Rashid Baswedan dan mengangkat atau menjadikan Muhammad Sohibul Iman sebagai wakil dari Anies Rashid Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Yuk kita simak beritanya ya. CNN Indonesia Selasa 25.06.2024 pukul 15.21 barusan ya. Ini lagi live saya, lagi baru terima pemberitahuan notifikasi dari CNN Indonesia ya. Partai Keadilan Sejahtera PKS mengumumkan bakal mengusung Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur. Hal itu diumumkan Presiden PKS Ahmad Saihu Selasa 25.06 ya, hari ini. Teringat kalau kemarin kita dapat berita juga dari CNN ya, sahabat subscriber. Hari ini juga ada berita dari CNN lagi terkait Sohibul Iman ya. Dewan Pimpinan Tingkat pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur, ucap Saihu di Jakarta. Jadi sumber beritanya ya hari ini ya, terupdate. Saihu mengatakan keputusan itu juga diambil berdasarkan saran serta masukan dari tokoh agama dan masyarakat hingga cendekiawan. Sejauh ini PKS masih butuh partai politik sebagai rekan koalisi untuk bisa mendaftarkan pasangan gubernur dan wakil gubernur ke KPU demi memenuhi syarat kepemilikan kursi DPRD DKI Jakarta. Dan pendaftaran dibuka pada Agustus mendatang. Sahabat-sahabat, mungkinkah keputusan ini final? Soalnya kita juga kemarin ya disuguhkan dari PKS itu bahwa akan mengusung calon gubernur Sohibul Iman, tetapi hari ini ada bantahan PKS memberikan statement, berikan berita terbaru ya. Siapa tadi namanya, kalau tidak salah Muhammad Saihu, memberikan pernyataan lagi hari ini Selasa ya gitu. Nah, kalau kita cermati dengan rencana atau wacana gitu ya, anggap saja ini masih wacana tetap. Soalnya politik di negeri ini, politik partai itu kan, elit partai itu suka belebat-belebat gak jelas gitu ya. Kadang hari ini keputusannya, besok beda lagi. Betul sekali apa yang dikatakan Surya Paloh kemarin ya. Ternyata hari ini ada kabar begini, besok lusa kabarnya sangat berbeda lagi. Ya begitulah konstelasi politik di Indonesia seperti itu. Tetapi kalau misalkan andai saja misalkan
Anies Baswedan dipasangkan dengan Muhammad Sohibul Iman, tentu pasangan ini akan menjadikan pasangan yang kuat ya, yang sangat punya potensi untuk memenangkan gitu kontestasi pilgub di DKI Jakarta, karena memang dua-duanya sosok ini dianggap sangat memiliki kompetisi, memiliki integritas, dan memiliki sejumlah pengalaman gitu ya, baik pengelolaan tata pemerintahan gitu ya. Orang ini dua-duanya sangat punya syarat gitu, sangat memenuhi syarat gitu ya untuk memimpin provinsi yang sebesar ibu kota Jakarta. Tidak boleh ada orang-orang yang biasa untuk memilih untuk menjadikan gubernur DKI Jakarta itu, karena memang kota besar itu seharusnya dikelola oleh orang-orang yang punya kemampuan di atas gitu kan. Ya, sosok seperti Anies Rashid Baswedan itu kan sosok yang bukan kaleng-kaleng juga ya, bukan kaleng-kaleng juga. Dia itu termasuk salah satu tokoh yang mempunyai nilai. Jadi dia itu mempunyai nilai primus inter pares, artinya dia mempunyai ketokohan, sosok pemimpin yang mampu memegang atau melindungi rakyat-rakyatnya. Politik narasi dan politik argumentasi, sentuhan-sentuhan di gaya bicara yang dipakai untuk Anies komunikasi di publik itu sangat bagus ya, seperti pelajaran demokrasi di Indonesia gitu. Karena kalau kita amati, Anies itu membawa cara berpolitik yang yang bagus ya, cara politik yang istilahnya itu politik santun. Anies Baswedan memiliki pendidikan public policy ya. Dia juga termasuk salah satu tokoh di Indonesia yang menurut saya sangat memenuhi syarat. Jangankan wilayah daerah ya atau tingkat gubernur, untuk jadi presiden pun dia akan sanggup tentunya ya. Jadi Anies Rashid Baswedan itu kalau secara kemampuan sudah tidak diragukan lagi. Dia sekolahnya juga pendidikannya akademisnya itu kan mengambil salah satu gelarnya itu mengambil public policy ya tentunya. Coba kita lihat ya profil dari Muhammad Sohibul Iman MSc PhD. Lahir 5 Oktober 1965, adalah politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Presiden Keadilan Sejahtera sejak 10 Agustus 2015 hingga 5 Oktober 2020. Sohibul adalah Wakil Ketua DPR RI periode 2013-2014, menggantikan Anies Mata yang mengundurkan diri lantaran menjadi Presiden PKS menggantikan Lutfi Hasan Ishak. Ia meraih gelar S2 sampai S3 di Jepang, walaupun ia sempat berkuliah di Institut Pertanian Bogor IPB ya. Wah, pokoknya kalau kita lihat bukan kaleng-kaleng ya. Dia juga terlibat di organisasi di antara ISTEX, Institute for Science of the Technology Studies. Wah, di yayasan pendidikan juga banyak ternyata. Ya begitu kalau misalkan kita kaji ya. Ini pasangan ini terus terang aja pasangan yang memang sangat ideal sekali ya. Dua-duanya memiliki kemampuan intelektualitas di atas rata-rata ya. Syarat pengalaman tentunya.
Ya begitu, kalau misalkan kita menyikapi berita yang terbaru dari CNN ini, ya memang langkah PKS saya rasa cukup realistis ya. Dan langkah-langkah kalau seandainya langkah ini terrealisasi, tentunya akan menjadikan pasangan yang sangat kuat ya di Pilgub DKI Jakarta di 2024. Baik, terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyimak ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semua sahabat di rumah, dan mudah-mudahan yang lagi sakit, tadi ada ada pesan masuk ya dari sahabat subscriber, minta didoakan oleh semua sahabat-sahabat di rumah agar kesehatan orang tuanya kembali lagi pulih, bisa beraktivitas sehari-hari. Ya, kita tentu saja doakan ya sahabat-sahabat kita. Dan untuk kemajuan dan untuk memenuhi demokrasi yang punya nilai ya, demokrasi yang memang istilahnya kita inginkan, ada keberhasilan dan keberlanjutan tentang nilai demokrasi di negeri ini. Mudah-mudahan Indonesia akan lebih baik ke depan ya. Apapun pendapat atau narasi atau apapun yang jadi public trust, tentunya dibutuhkan oleh pemimpin yang ada di hari ini ya, untuk mengatur kita semua. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Di akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.